Jadi ada level pemula, itu level getaran, dikonfirmasi oleh suara azan. Dalilnya Quran surah 8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu cirinya diantaranya bisa diuji kalau diperdengarkan nama Allah, ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah, didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun, jamaknya azan. Azan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah azan. Pernah nggak merasakan itu? Nah, kalau nggak punya iman, nggak ada getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih kenceng banget? Kecilin. Nah, ya. Nggak usah marah. Artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui dulu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Kata Allah, ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat, cuman di lisan imannya, belum sampai ke hati. Makanya nggak ada konfirmasi. Jadi kalau Anda dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang protes, apaan sih ini? Anda nggak beriman? Saya beriman kok, tapi nggak gini juga misalnya kan? Ini berarti yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan dan ditunjukkan kepada kebenaran. Nanti kalau sudah melekat menjadi yu'minun, orangnya mukmin, jamaknya mukminun, maka imannya bukan hanya jadi getaran, tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu, yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mukminin, punya iman, mengupgrade imannya, yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya, lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua, apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Ini gambar gak bagus nih, kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna, akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai pada pencernaan akal. Diperintah akal, rumuskan itu nggak benar. Kalau nggak punya iman dianggap benar aja. Manusia itu makhluk terhormat, diciptakannya itu dengan mulia. Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan, kata Allah, dengan keagunganku semua anak cucu Adam. Makanya Allah jaga supaya semua bagian tubuhnya mulia. Dipakein pakaian supaya mulia, dibedakan dengan binatang. Dijaga supaya lisannya tidak bertutur yang tidak mulia. Dijaga supaya tangannya tidak bertindak yang tidak mulia. Dijaga supaya pandangannya tidak menatap yang tidak mulia. Dijaga untuk kemuliaan. Makanya muncul hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, hormat. Kenapa muncul haram? Menjaga kehormatan supaya tidak hilang martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah maksiat, kehormatannya runtuh. Coba diviralkan. Ini ada anggota dewan fulan, hobinya nonton film porno misalnya. Terus viral, kehormatan Anda runtuh. Ada orang mencela, ini ustadz senangnya mencela. Yang didapat bukan ilmunya, aibnya yang menyebar, kehormatan Anda runtuh. Makanya turun iman membimbing tubuh kita, menjaga kita menjadi terhormat, dan muncul hukum haram bukan ingin menyulitkan, tapi menjaga kehormatan. Kullil mu'minin, katakan bagi yang punya iman, yaghuddu min absarihim, ghaddul basar. Imannya yang membimbing nanti. Ini nggak bagus, palingkan. Ini mengundang syahwat, jangan pertahankan, alihkan. Ini merusak pikiran, jauhkan. Makanya kalau Anda pernah dengar riwayat, kalau melihat sesuatu yang tak pantas sekali aja, cepat palingkan. Sekali itu bukan begini sampai kedip ya, karena ada salah paham tuh hadisnya.
Kan sekali selama belum kedip begini. Astagfirullah, begini ya. Cepat palingkan. Ya, selanjutnya setan. Sebab sekali melihat, nyangkut nanti di memori kita tuh. Dan setan bermain di situ. Itu Masya Allah bisa lebih cepat hafal dan ingat sampai bayangannya dibandingkan dengan mushaf yang kita baca tiap hari. Dan bisa merusak. Nah itu yang dijaga oleh Islam. Iman kita menjaga, palingkan supaya tidak merusak. Sebelum jadi perilaku, ada pornografi, ada porno aksi. Beda. Pornografi dalam konteks apa? Interaksinya pandangan, pendengaran, kata-kata. Kalau sudah porno aksi dilakukan, nah itu pengantar pada keburukan. Iman datang membimbing supaya kita tetap dalam kemuliaan. Imannya dulu. Perempuan sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dari mata turun ke mulut dulu, baru ke hati. Dari mata turun ke lisan. Lisan iman dulu, baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang telah punya iman, imannya dulu. Pasti kata Allah, iman itu akan menjaga lisanmu dari sifat saling mencela. Aku berikan lisan bukan untuk mencela, merendahkan orang lain. Aku jadikan lisan untuk berkata yang mulia, yang baik-baik. Tak mampu diam, maka muncul hadis Nabi. Man kana yu'min, pakai yu'min, iman yang di-upgrade. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang mau mengupgrade iman, merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat kelak, falyaqul khaira, katakan yang baik-baik, aw liyasmut. Kalau nggak mampu diam, iman. Sekarang saya tanya tuh, maaf ya, maaf. Dari tubuh kita aja nih, udah nyampe belum ke derajat ini? Makanya Nabi itu nggak ngasih dunia dulu. Apa anda kira Abdurrahman bin Auf langsung kaya ketika masuk Islam? Tidak. Utsman langsung kaya? Tidak. Ali langsung pintar? Tidak. Abu Hurairah langsung hebat? Tidak. Bilal langsung kuat? Tidak. Yang ditata itu hatinya dulu, karakternya dulu, karakter moralnya dulu, pribadinya dulu. Lewat iman ini, pendidikan iman. Makanya mereka menjadi tangguh. Dan iman itu dipertahankannya luar biasa. Bilal diseret, diikat dalam batu besar di tempat yang terbentang luas, ya, di lapangan, diikat di atas batu, yang batunya dipanasin dulu, musim panas loh. Nggak seperti panas di sini, masih ada uapnya, uap kering. Kalau pernah ke Mekah musim panas, kerasa tuh panasnya. Lihat gunung-gunung di Sahara itu, dipanasin batunya, ditarik, diikat di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, keluar dari iman. Irtad, apa jawabannya? Enteng aja. Ahad, irtad, ahad, irtad, ahad. Gimana tuh bisa pertahankan itu? Makanya sahabat sebelum sukses, sebelum bahagia, menyukseskan dirinya dulu dengan imannya. Mereka menjadi pribadi yang sangat tangguh. Abdurrahman bin Auf itu menukar dunianya untuk imannya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu beriman pada Muhammad, ingin ikut hijrah, kami ambil semua hartamu, silahkan ikut ke Madinah sana, ke Yathrib sana, cuman bawa pakaian aja, jalan kaki. Dipertahankan, nggak apa-apa, saya berangkat. Iman. Sehingga yang terjadi apa? Kalau punya kedudukan jujur, disiplin, sabar, baik. Kalau punya harta, dermawan. Kalau punya ilmu, luas ilmunya, berbagi dalam kebaikan, ikhlas menyampaikannya. Itu yang dibutuhkan tuh itu sekarang. Nah sekarang jangan jauh-jauh dulu. Anda pengen kaya, menata harta, menata diri aja belum sanggup, pengen kaya. Alih-alih maslahat, jadi maksiat nantinya. Belum sanggup menata diri, begitu diberikan harta, datangnya ke tempat maksiat, dipakai maksiat, kumpulnya dengan orang-orang perbuat maksiat, dikerjakan di tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum sampai dapat amanah harta, kedudukan, ilmu, apa yang dilakukan? Perbaiki diri dulu. Supaya memandangnya yang baik, mendengarnya yang baik, berucap yang baik, berjalan ke tempat yang baik. Begitu dititipkan kedudukan, andanya sudah baik, maka kedudukan itu ditempatkan pada tempat yang baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau Anda bekerja belum dapat sesuatu, jangan langsung disimpulkan.
Jangan langsung disimpulkan. Boleh jadi Allah menginginkan kita baik dulu, lalu semua hasil ikhtiar kita akan dirapel semuanya, diberikan dalam akumulasi bentuk yang lebih besar. Kadang-kadang kita nggak sadar. Usaha sebulan nih, nggak dapat nih. Tapi begitu di hari yang ke-30, dapatnya lebih banyak dari biasanya. Itu bukan dapat lebih banyak, itu akumulasi keringat Anda selama 29 hari. Tiba-tiba Anda nggak nyari, teman datang nawarin proyek. Itu ikhtiar Anda selama 29 hari. Tapi selama 29 hari itu Anda dididik oleh Allah bersabar, dididik tawakal, dididik yakin, dididik dekat dengan Allah, dididik husnudzan. Itu yang mahal sekali teman-teman. Makanya di Eropa, di Amerika, di Jepang, Asia-Asia yang maju, itu mereka sampai bikin divisi khusus meningkatkan karakter ini. Kajian. Dikaji, bikin pelatihan. Dikirim untuk berlatih ini aja. Kita dapat ayatnya langsung dari Allah. Kurikulumnya dikirimkan lewat Rasulullah. Kurang apa lagi? Makanya aneh kalau ada orang beriman gak baik, itu aneh. Gak mungkin itu. Makanya Masya Allah, punya suami beriman, baik. Istri beriman, baik. Teman beriman, baik. Ini bagian pertamanya. Jadi kalau ingin mengecek apakah sudah sampai pada derajat yu'minun, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri pribadi dulu. Sudah belum merubah diri kita menjadi lebih baik? Ujung kepala sampai ujung kaki.